Oke, itu udah banyak nih. Halo. Oh, ada yang udah foto juga di Mawar 11 katanya kemarin. Oh, Mas Santo. Oke, lanjut Mas. Ya mungkin kita langsung aja lah ke apa langsung di Oke. share screen. Oh, share screen ya, silakan. Udah bisa share screen. Sudah kelihatan belum semuanya? Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya mungkin kalau ada yang tahu mungkin boleh langsung apa ya? Langsung ngomong aja ya, langsung sebutin dah langkahnya. Boleh angkat tangan, boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan ya, langsung diterima langsung. Nah ya. Salah satu aja. Oke, jadi pertama kita majuin pionnya. Pertama majuin pion ya. Ini di Ya. sini di sini putih jalan nih. Bagaimana Putih cara jalan. memenangkan apa ending raja pion nih yang paling dasar ya. Namanya ini oposisi. Ending oposisi. Nah, gimana caranya supaya tujuan putih dia kan karena udah unggul pion, dia bisa jadi nggak nih? Jadi menteri nggak? Kan paling yang tertinggi menteri. Nah, gimana caranya? Pion putih ke atas ya di sini. Oke, ada lagi yang mau jawab? Tadi ada yang bilang D3, tadi ada maju pion. Nggak mungkin maju pion 2. Iya, kalau maju. Maju pion 1. Ada lagi ide lain? Ini ada yang Karain. Ya, kita bisa lihat di sini kalau misalnya coba contoh yang tadi ada yang bilang maju pion. D3. Nah, sekarang hitam dia akan raja ke D4. Raja D2. Nah, kunci untuk bisa ngeremisin dia nunggu rajanya kemana nih ke depannya. Kunci kemenangan putih kalau mau menang dia rajanya harus di depan pion, bukan di belakang pion. Di depan atau bisa di sampingnya, samping depan pionnya sendiri, jangan di belakangnya. Kalau di belakang remis nanti. Nah, kita lihat contoh di sini raja D2 misalnya. Nah, dia kan rajanya nunggu nih di ke D5, nunggu pergerakan rajanya. Jangan misalnya raja ke E5. Nanti dia akan raja ke E3. Mungkin bisa draw juga, tapi lebih bagus dia menunggu dulu. Nah, raja ke D5. Misalnya dia raja ke E3. Nanti dibikin oposisi namanya nih, raja E5. Disamain nih. D4. Sama halnya raja D5. Dia kan seperti ini lagi nih bentuknya. Raja D3. Nah, sekarang sama kayak tadi kuncinya. Tunggu di belakang dulu. Biar arah pergerakan raja putihnya kemana dulu. Raja D6 misalnya. Nah, misalnya dia berubah nih, rajanya ke C4. Sekarang ke kiri putih pion. Nah, ikutin. Tadi kan ikutinnya sebelah ke raja E4, raja E6. Kalau dia raja E4 misalnya, ikutin. Jangan ke sini, raja C6 akan kalah nih. Dia kan rajanya naik. Jangan malah pionnya hitam, putihnya maju pion lagi, akan remis lagi. Nanti bentuknya sama lagi hitamnya. Nah, di sini akan kalah. Raja ke E5. Nah, sekarang bagaimana cara remisinya? Raja ke D6. Kalau raja ke C4, raja ke C6. D5, raja D6. Raja ke sini lagi, baru raja ke D7 lagi. Udah ikutin pergerakan, misalnya dia raja E4, dia kan nggak maju. Nah, sekarang ke depan lagi aja raja D6 misalnya. Dia pasti balik lagi. Udah balik lagi aja ke D7. Ingatnya lihat dulu pergerakan raja putihnya. Raja E5 ke sini. Ikutin aja D6 ke sini. Raja D5, raja D8. Nah, kalau di sini akan jadi kalah nih, misalnya raja ke C8. Raja ke C6. Raja D8, D7. Nah, sekarang dia masih ada jalan hitamnya. Raja ke E7.
Nggak bisa sekarang putih raja ke C7. Nanti akan jadi promosi. Akan menang. Nah, sama kayak misalnya raja ke E8, dia akan kalah. Raja ke E6. Misalnya raja ke D8, nanti ke D7. Sama. Nah, akan kalah. Nah, maka dari itu jalannya raja ke D8. Misalnya raja E6, raja E8. D7, raja D8. Nah, sekarang raja D6 remis hasilnya. Oke, kita mulai dari awal nih. Iya. Berarti D3 salah nih. Jadi gimana cara menangin putih? Tadi kan ingat tuh, raja harus di depan pion. Tapi raja di depan pionnya harus bagaimana dulu? Ada 2 langkah nih yang di depan pion. Rajanya kemana tuh? Ada yang mau jawab tuh, Mas? Oke, kalau bisa jawab aja. Halo, Ryu Lie Yanto. Silakan. Boleh kasih tahu jawab langkahnya? Raja E3. Kenapa raja E3? Kan bisa di depan pion, bisa raja ke D3. Ada 2 nih. Ini benar apa salah juga? Di E3 dapat posisinya. Nah, kalau raja, nah yang benar-benar raja E3. Kenapa raja D3 salah? Nah, dia kan jadi dibentuk lagi. Nah, gimana kalau dalam posisi ini, kalau untuk menang putih harusnya hitam yang jalan posisi ini. Jangan putih. Biasanya kan kalau jalan duluan dikasih keuntungan, malah ini malah rugi nih, malah bisa nggak menang. Malah yang jalan duluan putihnya. Harus hitam duluan yang jalan, baru bisa menang putihnya. Nah, benar sih ini. Raja ke E3 dulu. Nah, baru raja D5, baru rajanya ke D3. Jangan jalan pion lagi. Nah, sekarang baru hitam jalan kan? Nah, terpaksa dia hitam jalan. Raja ke C5, misalnya baru naik rajanya ke E4. Misalnya raja ke D6. Nah, jangan dijalanin pion dulu nih. Nanti kalau dia D3 misalnya contoh, akan jadi sama lagi nih, raja E6 akan remis. Rajanya di oposisi lagi. Dibikin kayak tadi lagi supaya jalan hitam posisi yang tadi. Raja ke D4. Nanti misalnya dia raja ke E6. Naik lagi tuh rajanya ke C5, pion sementara tunggu dulu tuh. Ditahan dulu pionnya. Nah, sekarang misalnya raja ke E5. Baru pion dimajuin. D4, raja E6, raja C6. Nah, sekarang udah mau jadi nih pionnya karena raja udah di depan. Misalnya raja E7. Nah, sekarang ada yang bisa jawab nggak? Jawab apa untuk menangnya? Oke. Ya. Ya, D5 benar. D5. Kalau raja D8 sekarang baru yang tadi kayak tadi caranya ada yang bilang D6 nih. Ada yang bilang D6. Nah, coba lihat kita kalau D6 nih. Ini langkah yang salah nih. Kalau D6 dia akan remis raja C8, D7, raja D8. Nah, sekarang stalemate dia, posisi 4. Remis hitamnya. Rajanya ke D6 dulu. Nah, ya raja D6. Baru dia kalau misalnya raja ke C8 naik. Raja ke E7. Nah, udah jadi sekarang. Nah, berarti ingatnya Pionnya itu. Jadi ingatnya, kalau dari putih berarti rajanya harus ke depan duluan ya, Mas ya? ya ke depan dulu. Jangan jadi apa di belakang pion Iya. atau di samping pion, akan remis nanti dia. Rajanya kena oposisi. Oke, lanjut. Nah, ada yang bisa matiin kuda gajah nggak?
Gajah 2 dulu deh. Gajah 2 dulu, ada yang bisa matiin apa ada yang belum bisa matiin nih? 2 gajah. Harus bisa matiin nih, soalnya kan gajah nilainya 3. Artinya apalagi ada 2 nih. Berarti kan plus 6 nih kalau dinilai. Dia apa nilai-nilai catur. Kalau misalnya lagi permainan tengah, menang 1 pion aja bisa menang. Nah, kalau misalnya 6 nilai nih nggak menang rugi. Jelas-jelas rugi, apalagi udah permainan tinggal matiin aja nih. Sangat rugi nanti kalau udah menang banyak nggak bisa matiin. Oke, ada yang bilang gajah C4. Oke, boleh. Misalnya raja ke D7. Ini di sini kita bisa mematikan kalau 2 gajah bisa di mana aja nih petaknya. Mungkin lebih mudah daripada gajah kuda yang tadi sebelumnya. Yang lebih susah gajah kuda. Kalau 2 gajah dia bisa mati di petak H1, H1, H8 sama A8. Jadi lebih mudah nih, harusnya bisa di rajanya di mana aja digiring bisa mati nih. Oke, ada yang bilang gajah 3. Sekarang misalnya raja ke C6. Mana lagi nih giringnya? Raja E2, raja B6 misalnya. Ya sekarang gimana caranya supaya rajanya mendekat juga, Mbak, saling bantu. Ada lagi gajah E6 nih. Yang bilang gajah E6. Nah, sekarang kalau misalnya gajah E6 langkah kurang bagus nih. Karena dia kan apa rajanya bisa lari-lari lebih jauh. Jadi oke, mungkin kita akan kasih tahu cara ngeblok aja. Misalnya contoh yang paling normal harusnya gajah D3. Kita bisa lihat nih, kenapa gajah D3? Raja E7. Mungkin banyak caranya, cara mematikan 2 gajah. Tapi mungkin yang lebih simpel, menurut saya seperti ini. Misalnya gajah E3. Kenapa lebih simpel? Raja E6. Nah, sekarang dia nggak bisa lewat nih, lihat. Rajanya sebelah kiri, dia bisa nyebrang nggak? Ke kiri. Nggak bisa kan? Nah, sekarang nyamping ke kanan dia raja dia. Nggak bisa juga. Karena bloknya 2 gajah berbarengan nih di samping ini, dia bikin nggak bisa rajanya, nggak bisa ke kiri ke kanan nih, paling bisa mundur ke depan. Nah, sekarang udah lebih mudah caranya. Misalnya habis raja 6 baru sekarang bisa bantu ke raja ke E2. Misalnya raja D5. Nah, raja F3. Raja E5. Gajah ke E4. Raja D6 misalnya. Nah, sekarang sama kayak tadi lagi apa jawabnya? Supaya lebih tertutup rajanya. Sekarang sudah mendekat nih. Jawabannya apa kalau putih? Posisi ini. Langkah apa? Nah, gajah D4 ya. Nah, sekarang gajah D4 benar langkahnya tuh. Semakin dekat. Tadi kan gajah di E3 masa gajah D3. Sekarang udah lebih bagus lagi. Gajah di D4 sama gajah di E4. Nah, semakin sempit dia ruang gerak raja hitamnya. Misalnya dia ke E7. Udah sekarang raja F4 bantuin. Raja ke E6, gajah ke E5. Sekarang raja E7. Kemana lagi supaya dekat? Jawab apa? Kalau jadi putih apa? Gajah D6 dikasih. Apa salah tulis nih? Salah tulis mungkin ya. Maksudnya gajah Notasi. salah notasi. Gajah D5, Mas. Gajah D5 ya. Oke, bisa gajah F5, gajah D5, oke, gajah D5, oke. Nah, sekarang lebih sempit lagi tuh daripada yang sebelumnya. Jadi bentuknya seperti ini aja, ingetnya. Jangan gajahnya jangan terlalu jauh saling 2 gajah ini. Misalnya ada yang gajah A3, ada yang gajah ke F3. Jadi dia rajanya akan apa? Banyak larinya. Kalau sekarang kan dia nggak bisa tuh. Ruang geraknya semakin sedikit. Dia ada berapa petak sekarang? Tinggal berapa? Tinggal 4. Semakin sedikit. Nah, misalnya ke sini. Raja F5, raja 7, gajah E6, raja E8, gajah D6, raja D8. Nah, sekarang mau matiin di mana dalam posisi ini? Mau di petak H8 atau
di A8. Nggak mungkin kalau mau di apa A1 atau H1. Kayak kita kan sudah menggiring ke sini nih, ke petak yang baris ini, baris 8. Kalau nggak matinya di A8 atau H8. Jadi matinya itu di pojok ya, Mas? Harus di pojok dia Pojok. matinya. Ada yang H8, ada yang A8, mau yang mana nih? Nah, kenapa kalau misalnya raja udah di F5, berarti matinya lebih cepat di mana? Raja juga harus bantu. Kalau dua gajah aja, misalnya rajanya di pojok di H1, dia nggak mungkin mati. Jadi dia udah nggak ada temponya. Nah, kalau raja di dekat baris dekat yang H8, berarti matinya di H8. Kalau dia rajanya dekat misalnya di A8 nih, berartinya matinya harus di A8 nih, lebih cepat. Cepat ya. Berarti sekarang raja F6. Oke, sekarang raja 8, jawab apa? Giringnya supaya ke H8 berarti kan? Tujuannya, pokoknya intinya rajanya sampai ke H8 nih. Gimana caranya rajanya supaya sampai ke H8? Ya, gajah C7 ya. Gajah C7, raja F8, terus kemana lagi? Supaya dekat. Gajah lebih mudah, 2 gajah. Karena dia bisa milih kitanya. Gajah D7, oke. Oke, sorry. Gajah D7. Raja G8. Mana lagi? Nah, raja G6. Nah, kenapa gajah D6? Ada yang bilang gajah D6 nih. Sekarang kalau gajah D6 dia bisa raja ke H7. Nah, sekarang manfaatin fungsi raja. Fungsi raja kan semakin mempersempit raja lawan juga bisa. Raja ke G6. Ini yang jawaban yang benarnya, raja ke G6. Kalau gajah D6 tadi dia bisa raja ke H7. Nah, sekarang raja ke G6, dia saling bantu. Nah, ini jawaban yang paling mudah nih dari itemnya. Kalau raja F8, ya gajah D6 dia akan mudah kalau raja F8. Tinggal skak aja sampai mati nih tuh. Mati kan di pojok di H8. Nah, tapi dia rajanya misalnya larinya nggak ke F8, dia misalnya ke H8. Ya, gajah D6 jawabannya. Tempo dulu. Tempo, walaupun ini bukan langkah kosong nih gajah D6, tapi dia untuk jaga petak ke F8. Tadi coba kita lihat, di sini dia bisa ada petak, ada pilihannya banyak nih, tiga petak dia raja. Dipersempit lagi. Pokoknya intinya ingatnya dipersempit terus ruang gerak rajanya. Sekarang cuma tinggal, nah setelah raja H8, gajah D6 dia cuma punya 2 petak doang nih, G8 sama H8. Kalau gajah 6 langsung, awas hati-hati nih, bisa remis. Kena posisi 4. Nah, jadi gajah D6 dulu. Baru raja G8, skak, mati kan? Nah, jadi ingatnya, kalau 2 gajah, gajahnya harus berdekatan nih. Apalagi misalnya, yang lebih susah lagi misalnya dalam posisi kritis, waktu otomatis biasanya dalam posisi ini, pasti ada yang kritis waktu, karena kan udah pertukarannya udah banyak. Jadi mungkin lebih mudah, jadi 2 gajah berbarengan, baru jalan raja. Nanti akan seperti kayak tadi tuh. Jadi lebih mudah dia akan ngaturnya. Oke. Nah, sekarang gajah kuda nih, ada yang bisa matiin nggak? Lebih susah lagi. Nah, kalau gajahnya petak hitam, berarti matinya di petak mana nih? Kalau gajah kuda bisa mati semua atau ada berapa petak? Matinya harus di pojok. Ya, A1 sama H8 matinya. Kalau di H8 maksudnya. Kalau A8 sama H1 dia nggak bisa mati tuh. Karena punya gajah putihnya dia punya petak hitam. Kalau gajah petak hitam berarti matinya harus di petak hitam nih, kayak H8 sama H1. Nah, oke, mungkin dalam apa?
pengaturannya sampai prosesnya mungkin ya lebih susah daripada 2 gajah. Kayak kita dia mungkin akan nunggu nih, misalnya dia matinya tahu akan di H8, jadi dia rajanya misal ke D8, dia nggak mungkin mati soalnya kalau ke H8. So, kita lihat misal raja D8, dia akan di pojok aja misalnya, contoh raja B7, soalnya dia nggak mungkin mati, misalnya raja A8 misalnya, kuda D4, raja B7, raja C5, raja A8, gajah E3, raja B8. Nah sekarang di D8 aja nggak perlu takut dia itemnya. Misalnya kuda B5, raja B8. Oke, posisi nih kuda C7, raja C8. Ada yang tahu bisa jawab. Berarti intinya dia ingin mati di ke H8. Kalau di D8 dia nggak mungkin mati. Percuma di pojok petak putih. Nah, gimana caranya supaya ke H8 nih? Oke, gajah 7. Benar, soalnya kan dia nggak mungkin ke B8, supaya lebih ke pojok hitam, raja D8, terus apa lagi? Ada yang bilang ke kuda D5 nih. Ya, kuda D5. Kalau misalnya raja C8. Nah, ada yang bilang kuda B6 nih, tapi secara keseluruhan hampir kuda E7. Ada yang bilang kuda B6 nih. Kenapa kuda B6 salah? Nah, sekarang dia akan lolos nih raja ke D8. Gajah ini gajahnya semakin jauh dari ngeblok raja hitamnya. Dia akan lari nih ke putih lagi, ke pojok putih lagi. Ya, yang benar kuda E7 nih. Kuda E7, raja D8. Nah, sekarang bisa raja ke D6. Raja ke E8. Raja ke E6 misalnya. Terus raja D8, gajah B6. Oke, raja E8. Ada yang kuda F5. Coba pikir lagi. Ada yang inget nggak posisi tadi sebelumnya? Posisi tadi. Bentuknya. Gajah C7 kan ada yang ini gajah C7. Sekarang baru suruh hitam jalan dalam posisi ini. Ingatnya apa huruf apa nih? Mirip huruf apa? Mirip huruf T nih, biar ingat. Coba kita ulangi dari awal. Nah, posisi ini. Nah, posisi ini. Mirip huruf T kan? Nah, sekarang pas huruf T sekarang giliran supaya hitam jalan, jangan putih jalan. Posisi ini. Suruh hitam jalan posisi ini. Kuda. Nah, sekarang tadi kuda B6, yang benar kuda E7. Nah, posisi gini gajah B6, raja 8, gajah C7 yang benar. Sebenarnya gajah 5 benar juga. Nah, tapi untuk mempermudah hafalan dalam posisi ini, udah ikutin aja seperti yang sebelumnya, gajah C7. Biar inget huruf T aja dah kalau inget posisi gini. Kalau gajah 5 benar juga temponya. Tapi kita belajar yang lebih mudah aja caranya. Gajah C7, biar inget aja, biar lebih cepat ingetnya. Misalnya raja ke F8. Sama kayak tadi, diulang lagi posisinya. Baru kalau setelah jalan raja, baru kuda ke F5. Terus raja ke E8, baru kuda ke G7. Sama kayak tadi, raja F6, raja G8, raja G6. Deketin dia rajanya. Nah sekarang udah mulai deket nih pojok. Raja F8, berarti jawabnya nah, gajah D6. Setelah gajah D6, misalnya raja G8 apa? Yang diingat tadi. Posisi bentuknya. Banyak sih cara menangnya, tapi yang lebih mudah yang kayak seperti tadi. Nah, gajah 7.
huruf T lagi, dan sama. Ini bisa menang juga, gajah C5 menang. Gajah B4 menang. Gajah A3 menang. Intinya tempo, cuman yang lebih supaya lebih gampang udah gajah itu aja diingetnya. Nah, sekarang baru matiin. 3 langkah. Setelah Raja H8, jawaban putihnya apa? Bisa 3 langkah nih mati. Nah, iya. Kuda F5, Raja G8, kuda H6, Raja ke H8, gajah F6, mati. Nah, tapi kita, oke, mati. Tapi yang itu yang paling mudahnya nih. Ada yang lebih susahnya jawaban hitamnya, yang agak lebih dia akan lari nih misalnya, dalam posisi ini. Kita kan Raja gajah 7, Raja D8, Raja D8, kuda ke D5. Tadi sebelumnya apa? Kuda ke Raja ke C8 kan? Nah, tapi di sini ada pilihan lagi yang lebih bagus dari hitamnya. Raja ke E8. Dia akan lari nih ke petak putih. Pokoknya tujuan kalau misalnya jadi hitam, bagaimana raja kita supaya ke petak putih. Tapi kalau jadi putih, kita harus petak apa rajanya ke petak ke H8, petak hitam. Nah, sekarang gimana kalau raja E8 nih? Tadi raja C8 udah tahu, kuda E7. Sekarang raja E8. Oke, raja D6. Nah, sekarang raja F7 nih. Dia menjauh. Nggak mungkin dia kalau ke sana lagi. Kalau misalnya raja ke D8, dia akan di blok kayak tadi lagi. Raja kuda E7. Sama nanti jatuhnya. Posisinya. Nah, sama kayak tadi. Kalau dia balik lagi ke D8. Tapi nggak mungkin dia balik lagi. Dia kan ingin tujuannya hitam ke petak ke H1, petak putih. Jadi ke F7 nih. Nah, gimana setelah raja ke F7 putihnya? Raja E5. Raja E5 nanti dia raja G6. Dia akan lari terus. Langkah kunci putihnya. Nah, kuda E7 nih. Adit nih. Kuda E7. Oke. Nah, sekarang dia kabur. Raja ke F6. Ingatnya, tadi pokoknya dipersempit ruang geraknya. Kuncinya, ingatnya dipersempit aja ruang geraknya. Nah, iya nih. Gajah E3. Kalau gajah D4, malah bantuin. Raja G5 nanti dia. Akan kabur nih, ke putih lagi. Lama lagi. Nanti bisa diklaim remis kalau misalnya 40 atau 50 langkah. Peraturannya kalau nggak bisa matiin. Jadi harus cepat bisa matiin sebelum 40 langkah. Kalau bisa harus cepat. Nah, sekarang yang benar gajah ke E3 nih, batasi raja. Coba lihat kita, rajanya dia nggak bisa nyebrang kan? Nggak bisa nyebrang ke petak putih dia. Sekarang nggak ada petak nih, misalnya ke F7 sekarang. Ingat yang kayak tadi lagi. Dipersempit lagi ruang geraknya ya, lari rajanya. Pokoknya ingetnya itu aja. Gajah G5 boleh. Bisa juga. Tapi ada yang lebih digaris lagi. Yang lebih simpel. Nah, gajah D4. Nah, sekarang lebih sempit lagi itu. Dia nggak bisa raja ke petak putih. Nggak ada petaknya. Cuma ada 2. Nah, sekarang dia balik lagi ke E8. Terus baru apa? Ingatnya kalau udah ke raja ke E8,
Nah, raja E6 udah. Terus baru sama nggak tadi posisi kayak tadi dibikin sama. Gajah B6, raja E8, baru bentuk huruf apa? Huruf T kan? Gajah ke C7. Udah jadi kebentuk seperti awal. Cuman perputaran langkah aja. Raja F8 baru kuda ke F5. Udah jatuhnya jadi sama. Kuda G7. Raja G8, raja G6. Sini lagi gajah D6. Raja G8 udah huruf T lagi ingetnya. Nah, akan mati nih 3 langkah kayak tadi. Udah. Nah, mati. Nah, ingetnya. Oke. Nah, sekarang ada yang dalam posisi ini raja benteng lawan raja gajah nih. Menang putih atau remis? Dalam posisi ini. Draw. Banyak draw semua jawabannya. Tergantung siapa yang gerak duluan nih. Kalau gerak hitam, gerak putih, ada beda nggak? Kalau gerak putih misalnya, yang putih jalan, menang siapa? Menang putih. Oke, kita coba nih. Benteng A7. Putih, sekarang putih jalan. Oke, misalnya benteng ke A7. Oke, raja ke H8. Raja G6. Oke. Misalnya gajah ke jauh dia ke C4 misalnya. Nah, posisi ini akan remis nih, misalnya cek. Gajah G8 lagi, dia kalau raja ke H8, H6 remis. Posisi 4 kan? Kalau raja ke F6 misalnya, dia raja ke H7. Nggak usah takut di pojok nih, dia nggak bakal mati hitam. Misalnya dia balik lagi, misalnya mau matiin nih. Mau matiin yang misalnya ke H1. Udah raja ke pojok aja, nggak perlu takut mati. Bentuk posisinya kalau mau remis, kalau misalnya raja benteng lawan raja gajah tergantung gajahnya di mana nih. Kalau punya gajah petak putih, rajanya harus ke pojok aja, ke pojok hitam. Jangan rajanya ke pojok putih. Misalnya dalam posisi ini, misalnya posisi ini. Misalnya sebelumnya dia benteng di sini misalnya. Nah, raja di sini posisinya hitam jalan. Nah, sekarang dalam posisi ini. Nah, kalau misalnya jadi hitam posisi ini, jangan rajanya di tengah, ke pojok hitam kalau punya gajah petak putih. Ke pojok aja, nggak usah takut mati. Misalnya raja F5, ke pojok aja, ke H8. Malah disuruh pojok nih, kunci remisnya yang lebih mudahnya. Misalnya dibatasin. Nah, sekarang gajah ke H7 aja. Raja F6, gajah ke G8, udah nggak bisa menang. Kalau dia geser raja G8, gajah ke C4, cek. Nah, kalau bisa ditungguin, remis kan, nggak bisa menang. Jadi ingatnya itu, kalau misalnya punya gajah petak putih, raja kita harus lari ke petak hitam, di pojok aja, dia nggak bakal mati nanti. Ada stalemate-nya, ada posisi patnya. Sama kayak misalnya, atau H8 atau A1, ya bisa petak itu. Bisa dua-duanya petak ini, bisa. Kalau gajahnya ke sini, di B1 sama A1. Jadi ingatnya itu, kalau itu temanya tema remis.
Nah, sekarang kebalikan nih ya, apa yang dihitungnya. Nah, sekarang posisi gajahnya di petak hitam, rajanya di petak hitam. Ini menang putih atau remis nih posisi ini? Tadi kan gajahnya di petak putih di sini. Sekarang dia gajahnya sama petaknya nih bentuk warnanya di pojoknya rajanya. Menang putih. Banyak menang putih semua nih, udah yakin menang putih. Oke. Kenapa bisa menang putih? Soalnya putih jalan. Benteng A8 aja. Raja G8. Nah, sekarang udah tinggal benteng B8. Kenapa tadi apa bisa remis? Karena dia nggak bisa jalan lagi rajanya. Sekarang masih ada jalan raja. Masih ada jalan raja tuh petaknya. Nah, jadi kena tempo. Beda halnya dengan apa gajah petak putih. Jadi kalau punya gajah, nah sekarang kalau punya gajah petak hitam, rajanya harus di petak ke A8 nih yang benar harusnya sama A1. Kalau posisi ini malah menang putih. Oke. Oke, sekarang putih jalan nih. Cari menang atau cari remis? Putih jalan, pionnya mau ke depan nih. Kalau posisi ini apa? Cari apa? Cari menang apa cari remis? Udah kalah 2 pion. Jawabannya apa? Bisa ada yang lengkap nggak? Gajah H3. Maksudnya gajah H3 kemana tuh? Notasinya bener nggak? Oke nih, si Adit nih. Udah yakin benar, langsung ditandain. Benteng H8, skak. Ini udah ketinggalan 2 pion, nggak mungkin apa posisi apalagi udah nggak ada komplikasi. Jadi udah putih harus cari remis nih, butuh remis aja. Nggak mungkin cari menang lagi. Benteng C8, dia makan nih jawabannya. Lengkap nih. Raja kali C8, baru dikorbanin nih malahan. Gajah ke K6. Kok bisa dikorbanin? Malah dikorbanin nih. Malah jawabannya bener malah. Dia makan misalnya. Nah, posisi ini menang nggak? Hitam. Ada yang bilang menang apa remis nih? Draw semua. Oke, udah pada ngerti nih. Oke. Kenapa draw? Karena dia bedanya apa? Gajahnya dia punya petak putih. Nah, sementara di ininya di petak hitam. Kalau misalnya gajah di petak hitam, gajahnya dia akan menang putih hitamnya. Sekarang posisi ini remis. Jadi terpaksa dia. Kenapa di Nah, karena di open dia harus misalnya raja ke C7 udah dimakan aja. Yang harus hilang pion B bukan pion A. Jadi akan draw. Bisa aja misalnya ditambahin posisi ini. Ini masih menang siapa nih posisi ini? Misalnya tambahin dah gini. Menang hitam apa remis? Masih remis. Karena dia yang punya gajah ini. Pion mau kalau perlu ditambahin di double boleh juga kalau mau di double. Kalau dicatat bisa di double nih. Di diagram nggak bisa kalau di double. Tetap aja masih remis. Karena dia punya gajahnya. Salahnya gajahnya di petak putih. Kalau dia punya di gajah di petak hitam aja pion 1 aja akan menang. Karena dia punya pojok skak di sininya. Dia nggak bisa rajanya ke A1-nya. Sekarang remis. Jadi udah itu teori remis kalau punya gajah ini. Oke.
Nah, sekarang ending kuda nih. Ini menang siapa posisi ini? Putih jalan. Kalau hitam jalan, gampang dia akan benteng A1. Nanti bisa raja pergi, dia akan dimakan. Akan kalah tempo. Nah, gimana cara remisinya? Ya, di sini kuda H2 yang benar. Kenapa di sini raja ke misalnya ke raja ke H1 salah. Dia kan raja ke F2. Nah, kudanya peteknya nggak ada tuh. Ini kena, sini kena, sini kena. Cuman satu yang nggak kena. Kuda ke H2. Baru disekap. Udah menang kan? Udah kalah putih. Langsung cepet kalah. Nah, sekarang kuda H2 dia untuk lolosin. Dia nggak mau. Kalau jadi hitam sama. Kita harus deketin rajanya sama kudanya. Dipersempit ruang gerak raja sama kuda. Dia raja ke G3. Kuda F1 nggak ada lagi. Raja ke H3. Nah, sekarang gimana? Nah, sekarang kuda ke E3. Oke. Benteng ke E2. Nah, sama kalau jadi putih misalnya. Kuda sama raja jangan jauh. Misalnya larinya ke C4. Nanti akan jadi apa? Ke trap dia kudanya. Nggak bisa lari, semakin dipersempit. Jadi kuda sama raja harus deketan kalau bisa. Dia terpaksa kuda ke F1 lagi misalnya. Contoh. Sekarang benteng G2. Raja ke A1. Nah, sekarang benteng ke G8. Coba jawaban putih. Ada yang tahu nggak? Ini posisi ini remis. Sekarang tinggal apa yang bisa langkah? Cuma kuda kan? Kuda H2 semua. Oke, kita misalnya kuda ke H2. Raja ke G3. Mana lagi putihnya? Kalau jalan kuda, cuman jalan kuda ke F1 nih. Raja ke F2. Kalau dia kuda D2, mati kan? Kalau dia jalan ke H2, benteng G1, mati. Nah, berarti jalan kuda sudah kalah nih. Nah, sekarang yang mungkin yang itu raja ke G3. Coba ada yang bisa, ini menang hitam nih. Kuda H2, langkah salah. Ada yang bisa jawab nggak langkah hitam menang? Raja H3. Raja H3 dia balik lagi. Raja H1 lagi. Coba bisa mikir tempo, ada mikir tempo, langkah. Sekarang suruh putih jalan posisi ini. Berarti jawab apa? Dalam posisi ini malah suruh putih yang jalan, bukan hitam. Dia butuh satu tempo. Nah, bisa kan benteng G6. Nah, suruh jalan dulu nih. Kalau dia sekarang kan putih, raja nggak mungkin ke F1 tinggalin kuda. Rajanya ke H1 misalnya. Dia kan raja ke F2. Ini dia akan ngancam mati. Terpaksa kudanya kena kan, nggak bisa jalan lagi. Semua jalan kuda dia pasti akan kena. Nah, berarti yang masih bisa jalan kuda nih. Terus menangnya gimana? Udah, raja F3, udah. Menang kan?
Misalnya raja ke H2, dia kan raja ke F2, nanti ngancam mati ke H6. Kalau dia misalnya raja ke H1 sama kayak tadi, raja ke F2 yang sebelumnya, mirip yang tadi bentuknya, itu mati. Kalau dia kuda D2, matinya ke sini. Berarti jawabannya salah nih. Yang setelah benteng G8, jawabannya salah nih, kuda ke H2. Kuda E3, tadi salah juga, raja G3 matinya. Kalau dia raja G1, raja ke F3, kudanya akan kena. Yang benar kuda ke D2. Nah, sekarang raja G3, raja ke G1. Nah, coba disamain misalnya tadi benteng G7 atau benteng G6, tempo. Bedanya apa kayak tadi? Sekarang bedanya rajanya bisa ke F1. Lari dia. Nggak bisa tempo. Rajanya kabur ke E2. Ini kan remis. Jadi kuncinya kuda ke D2. Oke. Jadi awas, hati-hati, kesalahan satu langkahnya bisa jadi kalah tuh. Ini menang siapa nih posisi ini? Kalau dalam posisi ini menang putih. Jelas kalau materi menang putih lah. Berarti menang atau remis posisi ini. Tema posisi ini menang. Ada yang remis, ada yang menang. Menang putih gimana caranya coba menang putih? Coba misalnya raja. Oke, kita jalan sendiri dah rajanya. Kita cuma jalannya ke H8 sampai ke depan tuh. Ini sampai ke depan misalnya contoh. Sampai ke depan. Bisa nyebrang nggak rajanya? Raja putih. Skak misalnya. Bisa nyebrang nggak? Nah, dia kunci jalan gajah H8 aja. Jangan raja ke H6 misalnya. Nah, dia kan bisa menteri G8 tuh, kena tempo nantinya hitam. Udah gajah H8 aja. Ini tema remis ini. Posisi ini nggak bisa menang putih. Raja putih nggak bisa nyebrang. Walaupun secara materi 3 tambah 3, 6, lawannya nilainya 9 nih kalau menteri. Bisa 9,5 juga. Nggak bisa menang karena bentuk temanya remis. Karena nggak bisa rajanya, nggak bisa bantu ke depan. Kena blok nih. Kalau mau jadi posisi remis misalnya tinggal gajah kuda. Nah, coba cari gajahnya ke G7 sama ke E5. Nah, posisinya remis. Misalnya dalam keadaan kalah nih posisinya. Kita pikirnya posisi seperti ini contohnya. Bentuknya. Gajah ke G7 sama ke E5. Kalau misalnya di petak hitam atau petak putih ke B7 sama kuda ke D5 kayak gitu. Jadi remis dia nggak bisa menang. Kalau ini remis namanya. Jadi ingat nih temanya seperti ini bentuknya. Nah, kalau ini menang putih apa remis? Ada perbedaan nggak? Kalau ini posisi ini. Remis apa menang putih? Menang kenapa? Alasannya apa? Tadi kan remis, emang nggak bisa masuk. Sekarang alasan menangnya kenapa? Bisa apa putihnya? Karena cekpet. Menang putihnya coba misalnya raja. Oke, kita anggap diam seperti tadi dia. Dia misalnya bentuknya seperti ini terus anggapnya.
Nah, sekarang bener rajanya bisa ke H8, nanti bisa ke G7 nanti nyebrang dia. Nanti dia bisa nyebrang ke G7, misalnya dia nggak ada tempo posisi ini. Sekak misalnya sini, di sekak. Nah, dia akan ke sini. Nah, sekarang rajanya bisa ke G7 lama-lama pelan-pelan. Akan hilang nih nanti gajah kudanya kena tempo. Perbedaannya itu, jadi kalau ini bisa menang putih. Beda sama kayak tadi, dia nggak ada petak raja lagi yang sebelumnya. Nah, kalau ini posisinya menang, tinggal misalnya ada kak menteri F8 tujuannya. Nanti gajahnya kena tempo dia, misalnya gajah E6, bisa diancam-ancam menteri D6. Nggak bisa jalan lagi tuh gajahnya. Nanti bisa akan terjadi posisi seperti ini. Kalau gajah F7 udah baru kak menang. Jadi posisinya menang, beda sama yang rajanya nggak ada petak lagi. Oke. Posisi ini menang hitam atau remis? Remis. Karena menteri dia bisa matiin raja putih kalau ada raja yang bantuin. Kalau sendirian juga walaupun menteri nilainya 9 nggak bisa matiin sendirian tanpa raja bantuan. Karena udah tinggal raja sama menteri. Karena rajanya nggak bisa lari nih. Di blok sama kuda dia jalannya raja aja. Misalnya skak. Sini skak udah tinggal gini-gini aja. Nggak ada tempo lagi. Posisi ini remis. Nah, sekarang hitam jalan masih remis nggak? Tadi ada perbedaan, bisa lihat nggak? Perbedaan nama yang sebelumnya. Kalau ini menang hitam atau remis? Hitam jalan, masih remis. Kata si siapa tuh? Martogi, masih remis. Ada yang bilang menang. Masih remis atau menang hitam? Coba kalau menang hitam gimana caranya? Coba yang bilang menang. Menteri C2. Dia kalau jalan kuda dia rajanya hitam akan, kalau rajanya di tengah udah sampai ke tengah sampai kabur dari kurungannya akan menang dia hitam. Tapi masalahnya raja lagi dikurung sama 2 kuda. Jadi kalau jadi putih dia nggak bisa jalan kuda nih, harus jalan raja aja. Paksa dia raja ke F1. Terus menangnya menteri D2, oke. Terus oke, menteri D2 sampai pojok tuh. Nah, baru menteri F2. Nah, sekarang jalan kuda nih terpaksa. Biasanya kalau ada yang jalan kuda, dia rajanya akan ke depan sama kudanya juga akan kena. Dia banyak kena skak, kena zugzwang ya, benar zugzwang namanya. Jadi harus jalan yang enggak dia mesti lakuin nih putihnya. Biasanya harusnya jalan yang benar rajanya, tapi harus jalan yang kudanya jadi terpaksa kena zugzwang. Misalnya kuda E4 kena. Kalau jalan kuda yang satunya misalnya akan kena juga, walaupun nggak kena menang hitam juga, walaupun misalnya nggak dapat kuda lah anggapannya, dia akan rajanya naik, akan bantu, lama-lama akan mati kena zugzwang. Kenapa tadi yang posisi sebelumnya bisa remis? Coba misalnya di partai yang sebelumnya, nah posisi ini kenapa remis? Sama misalnya contohnya seperti ini, raja 2 kayak tadi di persempit. Nah, sekarang pas posisi ini, kenapa bedanya nggak bisa? Tadi semestinya harus hitam apa? Ke F3 kan, supaya deket. Tapi di sini ada kuda, karena ada kuda. Jadi nggak bisanya di situ.
Jadi dia nggak bisa dipersempit Raja Putihnya. Jadi remisnya itu. Karena nggak bisa dipersempit Raja Putihnya. Kalau tadi kan bisa, karena nggak ada kuda. Oke. Nah, di sini kalau misalnya posisi ini, hitam jalan remis atau menang putih? Kalau anggapannya hitam jalan. Draw. Kalau di hitam jalan draw, nanti akan jadi stalemate, dibuang ke F2-nya. Nah, masalahnya posisi ini putih jalan. Kalau putih jalan menang. Jangan sampai dia pionnya sampai ke F2 nih. Nanti kena stalemate, dibuang aja pionnya. Tapi posisi ini putih jalan, jadi masih bisa menang. Ada yang bisa menangin nggak posisi ini? Tema bentuknya, cara menangnya. Kalau hitam jalan jelas, hitam akan remis. Dapat remis dia. Tapi masalahnya di sini putih jalan. Masih satu langkah lagi untuk sampai ke F2. Oke, ada yang menteri D1, ada yang menteri D5. Menteri D5 misalnya. Nah, dia akan raja ke F2. Raja B7, oke. Dia akan raja ke E2. Menteri E4, raja F2 lagi. Terus raja C6, oke. Terus raja C6, raja ke G3. Nah, di sini banyak nih yang jalan menteri. Menteri G6, menteri D3, menteri E3. Coba. Tapi ada yang satu bilang nih, raja ke D5. Kalau raja D5, kalau di F2, jawab apa kalau F2 nih? Menteri H1 menang kan? Nanti diblok ke F1. Nah, jadi memang sini menteri G6 menang juga nanti. Bisa juga menteri G6, tapi lama caranya. Misalnya raja ke H2, cek lagi. Sama diulang yang tadi, kayak tadi, skak. Bener juga apa jawabannya. Tapi lama prosesnya. Jadi kalau intinya, pokoknya ingatnya menterinya di E4. Kalau posisi gini, menteri E4 atau menteri di G4. Setelah itu baru jalan raja aja. Nggak usah takut. Misalnya oke, tadi misalnya menteri E4 udah posisi di menteri E4, tinggal jalan raja aja. Dia nggak mungkin raja G2 masih kepin kan atau open. Jadi udah jalan raja. Kalau jalan pion baru kita blok ke H1. Jadi ingatnya menteri E4 atau menteri G4. Nah, misalnya contoh sampai menteri E4, raja F2. Sekarang misalnya di G4, udah di G4 bener. Nah, jadi dia nggak mungkin ke sini, masih kepin, nggak mungkin raja. Udah sekarang tinggal jalan raja aja, nggak usah skak-skak lagi. Dia nggak mungkin jalan raja E2 lagi, jalan F2 lagi, raja naik. Nah, kalau dia F2 baru menteri D1. Nanti di blok. Nah, di blok sini baru udah tinggal jalan raja. Menang kan nanti kena tempo dia, habis pionnya. Jadi ingatnya menteri E4 sama menteri G4 aja, biar lebih cepat. Biar nggak terlalu mikir skak-skak lagi. Ini lebih cepat menteri G4 atau menteri E4 posisinya. Kalau dapat posisi begini. Oke. Ya lanjut mungkin. Nah, posisi ini unggul menang siapa nih?
Pionnya udah yang mau promosi ini 2 langkah lagi. Kalau dalam posisi ini menang putih atau remis? Jawab apa? Putih menang. Benteng A7. Dia benteng ini nggak bisa kemana-mana nih, cuman benteng dia kalau nggak mungkin lari, nanti akan skak. Jadi cuma nunggu aja bentengnya di baris baris 8. Terus kalau benteng H7 benar nggak? Ada yang jawabnya benteng G7, tapi kalau benteng H7 benar nggak? Nah, kalau benteng H7 dia akan benteng C6. Ya bisa jadi di blok lagi, balik lagi, mungkin masih menang lagi. Dia tinggal balik lagi aja. Ya, sekarang benteng C6, benteng C8, yang benar jauhnya benteng G7. Misalnya dia raja ke F8. Nah, ya benteng H7. Itu tujuannya kan mau benteng ke H8. Kalau dia benteng lari, mau skak mati nih. Kalau dia raja G8 baru didorong. Menang benteng. Nanti akan menjadi menang menteri juga. Promosi. Jadi di tempo dulu, di skak dulu. Rajanya suruh tempo dulu, jangan supaya ada ancaman mati dulu. Apalagi kalau ke sini lebih cepat. Lebih cepat proses untuk menangnya putih. Nah, nanti skak tuh. Karena skak terus lebih mudah. Nggak perlu tempo lagi. Malah dibantuin, malah lebih cepat kalau dia raja ke H8. Oke. Nah, kalau posisi ini, menang putih atau remis? Ada perbedaannya pionnya di F6 sama G6. Putih menang, ada yang putih menang, ada yang remis. Remis semua. Ada yang putih menang. Kalau putih menang gimana coba? Siapa yang bilang putih menang tadi? Caranya gimana coba menangnya? Cara menanginya. Benteng H7. Cara menanginya. Coba. Bisa menang nggak? Dia benteng cuma benteng ke pojok lagi. Kalau posisi ini remis. G7, kalau G7 malah hitam menang, malah kebalik tuh. Malah kebalik, bukannya menang malah kalah. Remis aja nggak dapet. Malah kalah benteng. Kalau G7 malah blunder. Nah, misalnya benteng G7. Raja ke H8. Remis, nggak bisa. Jadi tuh apa nggak ada petaknya. Karena dia di pojok. Nggak ada buat skak ke F7-nya. Dia tinggal ke G8 sama ke H8 aja. Jadi inget nih, posisi kalau posisi ini remis. Kalau di pion G, remis. Pion di H, misalnya pion di H6 sama raja ke G6, remis. Pion F6 menang putih. Pion N6 menang putih. Pion di D6 menang putih. Pion di C6 menang putih. Nah, yang remis pion di B6 sama A6. Kalau bentengnya di sebelahnya. Nah, kalau ini remis. Jadi intinya kalau semakin ke tengah, pionnya akan menang putih posisi ini. Kalau semakin pionnya mau ke pinggir nih, remis, nggak bisa menang. Oke. Nah, sekarang bisa menang nih. Ada nggak yang bisa menangin nih angkanya? Cara menanginnya gimana? Empat, oke. Terus
Hitam cuma jalan ke sini-sini aja dia. Terus mana lagi? F4, oke. Terus coba anggap misalnya jadi putih nggak punya raja. Anggap ini nggak ada nih rajanya, nggak perlu raja nih. Rajanya anggap hilang posisi ini. Anggapannya nggak punya raja dalam masih ada 2 pion ini. Oke nih Adit nih H5. Kenapa dibuang nih? Coba makan. F5. Oke, misalnya apa nih? Benteng lah A3. Terus F6. Nah, kenapa dibuang nih? Kalau dimakan nanti akan skak. Tuh, lihat jadi. Menang kan? Kalau dimakan. Kalau dia raja ke sini udah tinggal dorong terus, menang kan? Tapi masalahnya dia raja ke F7. Gimana caranya? Benteng ke H8. Baru bentengnya ke H8. Kuncinya berarti pion di F nih. Kalau dimakan baru skak. Dapat benteng, menang kan? Nah, jadi kuncinya pion di F. Kalau pion, coba misalnya contoh pion di G. Nah, kalau posisi ini remis, nggak bisa menang. Soalnya rajanya dia nggak bisa diganggu tuh. Coba kita lihat misalnya maju. Maju aja terus misalnya. Maju terus sampai sini. Maju terus. Ya, kalau dimakan menang. Kalau dimakan jelas menang putih. Tapi dia jelas nggak mau makan hitamnya. Jadi dibiarin aja udah. Benteng K3. Ini posisi ini remis walaupun menang 2 pion. Karena pionnya di G sama H, ini remis sama kayak tadi mirip. Semakin dia di pojok akan remis. Kalau di tengah menang, sini menang. Semakin ke tengah menang. Kalau di sini udah tinggal didiemin aja, benteng, nggak usah jalan raja itemnya. Kalau jalan raja dia akan kalah kena skak. Benteng lagi, tungguin aja. Sini, sini, terus sini, sini, sini. Kalau ke sini kalah dia akan bisa kalah. Nah, bisa ke sini lagi, bisa remis maksudnya. Jadi jangan sampai ke A6 nih. Kalau yang takut kelupaan rajanya B6 ntar baru jalan benteng, mendingan ke pojok aja langsung dari bawah. Jangan sampai ke B6 baru jalan putih. Nah, setelah B5 baru di skak terus. Nggak bisa menang dia, di skak terus aja. Skak lagi. Ini dia semakin mau jaga sini, baru jaga lagi. Sini lagi. Jadi nggak menang. Jalan benteng dimakan. Jadi ingatnya tuh kalau pion semakin ke pion G sama pion H sama pion A sama pion B remis. Kalau semakin ke tengah menang, F menang. Oke. Nah, jembatan Lucena nih yang paling terkenal. Ada yang bisa menangin nggak? Jadi putih. Ini pion mau promosi. Paling terkenal dalam posisi ini sering banyak ribuan partai nih bisa dapat nih. Dalam posisi ini sering terjadi. Kunci kemenangan putih dia rajanya pergi baru jadi promosi kan. Tapi kalau rajanya di sini dia nggak mungkin promosi, nggak mungkin menang. Gimana cara raja supaya keluar? Skak, oke, pertama. Terus misalnya raja kayak 2 dia. Benteng 4 nih kuncinya. Kenapa dia nggak langsung ke raja ke F7? Katanya mau kalau promosi rajanya harus naik. Nah, tapi pas momen ini dia nggak bisa.
hitamnya, karena hitam dia punya skak terus nih, misalnya skak di skak, skak terus. Kalau kesini skak lagi, muter aja tuh raja, jadi nggak bisa menang. Kalau dia raja ke E5 misalnya, udah benteng ke sini lagi, diancam, nggak bisa. Nah, jadi dibikin jembatan dulu, namanya juga apa? Mungkin jembatan Lucena dia dinamainya, karena mirip dibikin jembatan nih untuk jalan raja. Benteng E4, oke, misalnya tempo, baru raja ke F7, skak lagi, bisa di skak terus nih katanya, skak. Nah sekarang raja F6, kalau di skak lagi, raja baru ke sini. Misalnya skak baru ditutup, ketinggalan rajanya udah dimakan-makan, nggak kekejar tuh pionnya, promosi kan. Nah tapi dia pas momen di sini dia nggak skak, tungguin lagi. Misalnya ke D6, raja ke D6. Jalan apa kalau raja D6? Jadi putih. Intinya apa tujuan putih? Buat nutup kan, nutup pion. Nutup bentengnya buat jadi promosi pion putihnya. Berarti jawab apa putihnya? Benteng D4 oke, tapi selain benteng D4 yang lebih cepat. Kan tujuannya mau ke apa, ke sana, ke nutup pion. Benteng F4 juga masih oke. Benteng E6. Benteng ke E6. Kalau dia raja D7, baru benteng E5. Kenapa dia harus dicek dulu? Nanti baru ditutup nih. Kenapa nggak langsung benteng E5 aja? Kenapa harus cek katanya? Nah, kalau benteng E5 blunder nih. Dia makan G7 hitamnya, malah jadi remis. Misalnya skak sini, makan udah kan remis raja 2. Jadi ditempo dulu, di skak dulu temponya. Nah, sekarang udah akan menang. Jadi kunci tadi benteng E4. Mungkin lompat. Kayak ini ada yang bisa jawab nggak nih taktik ending? Sekarang putih jalan. Ada yang bisa jawab nggak nih? Terus kalau benteng B7, raja C8, oke, sip. Yang lengkap seperti kayak Adit tuh. Jawabannya jangan satu langkah kalau bisa, harus jawab langsung sampai selesai. Kayak cara berpikir juga, kalau cara berpikir kalau lagi pertandingan kayak lagi pertandingan aja kalau nebak problem juga. Misalnya jangan satu langkah aja, habis itu langkah berikutnya mikir lagi. Jadi harus sudah diperhitungkan dulu baru jalan. Misalnya udah 3 sampai 5 langkah udah yakin baru jalan. Jangan satu langkah lawan jalan lagi, mikir lagi, lama lagi. Jadi buang waktu juga kan. Nah, oke, jadi jawabannya benar nih si Adit nih lengkap. Misalnya dia udah analisa benteng B5 jadi menteri. Kalau jadi benteng jelas remis. Nah, dia kan skak. Dibuang tuh. Nah, sekarang dimakan malah dikasih lagi bentengnya. Tapi stalemate posisi 4. Jadi remis hasilnya. Padahal udah kelihatan mau kalah putih. Tapi bisa remis. Oke. Sekarang putih jalan nih. Jelas posisi ini kalah satu pion. Berarti cari apa? Cari remis kan? Nggak mungkin cari menang. Gimana caranya bisa remis? Main tempo posisi ini. Oposisi. Kalau ending raja pion itu banyak kan terjadi oposisi, main oposisi temponya. Sama kayak yang di awal posisi.
Ada yang bisa jawab nggak nih? Oke, nih Adit nih, Raja H1. Kenapa nih malah mundur Raja H1? Malah jawabannya Raja ke H1. Karena udah puyeng ya. Kenapa jawabannya Raja H1 di sini? Karena di sini tempo dia. Kalau misalnya Raja ke D2, dia akan Raja ke H2. Oke, misalnya kenapa Raja 1? Kenapa nggak ke F1? Kita makan Raja ke D2, Raja F2, Raja ke D3. Nah, sekarang Raja ke G3. Jawaban menangnya apa? Kalau jadi hitam. G4. Kalau G4 dimakan. Bukan makannya pakai pion, tapi pakai raja putihnya. Akan remis. Jadi kalau misalnya mikir lawannya tuh jangan lawannya yang dikasih langkah yang paling lemah. Harus sama-sama bagus langkahnya kalau analisa cara berpikirnya. Jangan kita langkahnya bagus, lawannya yang dikasih yang jelek. Nanti akan menang pikirannya sendirinya. Tapi kan pikiran lawan beda. Raja E3 jawabannya. Nah, sekarang dia kalau Raja G4, Raja F2, nanti akan menang tuh, menang satu pion. Nah, Raja E3 dulu. Kalau Raja E2 remis. Kenapa coba Raja E3 menang? Dia Raja G2, Raja E2, Raja G3. Nah, sekarang dari belakang tuh, Raja ke F1. Jadi otomatis dia rajanya dapat ke F2. Raja G4 baru dapat Raja ke F2. Nah, sama kayak tadi tuh. Baru dapat. Nah, jadi kuncinya dia di oposisi dulu. Jawabannya ke Raja ke H1. Nah, kalau dia Raja D2, Raja ke H2. Kalau dia Raja ke D3, Raja ke H3. Ikutin aja. Kalau dia misalnya Raja ke E3. Nah, sekarang Raja ke G3. Beda. Kalau dia Raja 2, tadi kan hitam jalan posisi ini. Sekarang putih jalan. Baru Raja ke G2. Raja E1 udah ikutin. Jangan sampai dia masuk ke dari belakang ke F2. Nggak boleh dikasih kesempatan nih masuk ke F2-nya. Oposisi kan, Raja oposisi. Oke. Oke, lanjut. Kayak mungkin ini problem terakhir nih sebelum kita menutup coaching klinik ini. 4 langkah mati nih. Hitam 4 langkah mati. Ada yang bisa nggak? Coba. Hitam pionnya. Ini pion A3 nih. A3, C2, berarti ini pion A6. Dia mau ke sini pionnya. Kalau ini kalau misalnya pion ke sana jelas lagi keadaan sekak. Hasbi. Benteng C1. Kok malah bentengnya malah diitin. Benteng kalau yang teori secara dasar yang benar apa biasanya? Dia cari lajur kosong kan? Lajur misalnya ke G1, H1, S1, D1 sama B1 yang jalur kosong tuh. Tapi Hasbi jalannya benteng ke C1 nih katanya. Malah dirapetin nih, maksudnya apa nih coba? Malah di benteng C1 nih.
Kalau secara teori dasar nggak masuk akal nih. Malah ini pionnya malah tumpuk 3, malah disuruh benteng ke 1 lagi. Oke, misalnya hitam ada 2 jalan doang nih posisi nih. B5 sama C5 doang. Coba kita lihat B5. Tadi katanya bilang 4 langkah ya. Tadi 4 langkah saya bilang. Oke, baru 1. Terus tadi Hasbi mana nih? Jawabannya harus lengkap. Kalau dijawab B5 apa? Oke nih lengkap nih jawabannya nih katanya. B5 C5. Kalau B4 makanya pakai yang C. Raja udah berapa langkah nih? 1, 2, 3, C4. Mati nggak? 4 langkah tuh. Mati kan 4 langkah. Berarti Hasbi ada benernya nih benteng C1. Tapi belum tahu nih kalau dijawab C5. Cuman 2 langkah aja hitam pilihannya. Lanjutin sampai mati kalau bisa. Nggak boleh 1 langkah. Nanti mikir lagi. Ada lagi pion C5 benteng B1, B5, B4 kalau dimakan. Ada nih jawab yang seperti ini. Siapa tadi tuh? Benteng B1, 2, 3, benteng B4. Ya, dimakan. Nah, kalau dimakan jelas mati. Lawannya kasih yang terbaik, jangan yang paling lemahnya langkahnya. Dia makan ini, bukan itu. Jadi nggak mati kan dalam 4 langkah. Berarti apa nih jawabannya? Benteng D1 terus, lanjutin. Hitamnya juga dipikirin langkah apa? Sampai mati, coba. Siapa nih tadi yang nemu tadi ada? Kayak ada yang nemu nih tadi, benteng D1, lihat di chat tadi sekilas. Benteng D1 jawabannya. Nggak ada lagi kan hitam B5. Setelah itu baru bentengnya ke D5. Bukan ke D6 nih. Kalau ke D6, kalau di B4, 4 langkah jelas. Benar. Tapi kalau dia makan ini, nggak bisa mati. 4 langkah tuh, udah habis 4 langkahnya. Jadi jawabannya yang benar benteng ke D5. Udah 3 langkah tuh, 1, 2, jalan benteng-benteng aja putihnya. Kalau ke sini makan, mati kan? Kalau enggak makan ini juga mati. Dia makan C4. Nah sekarang benteng kali C5, mati 4 langkah. Jadi jawaban Hasbi nih yang bisa nemuin. Benteng ke C1. Kadang yang langkah yang masuk akal dipikirkan juga tuh kalau dicaturin. Kalau secara teori konsepnya cara bermain benteng dia nguasain lajur kan? G1, A1 kayak tadi S1, D1. Malah dijelekin nih pion udah double 3. Ada pion aja langkah ini misalnya kayak benteng A1 nggak bagus atau di benteng F1. Apalagi ini di double 3 tapi dengan maksud ada tujuan tertentu. Tergantung posisi makanya kita bisa lihatnya. Oke nih mungkin kali ini aja. Arif nih. Oke, makasih banyak Mas Santo. Waduh, ini saya juga banyak belajar nih. Udah luar biasa banyak materi yang bisa kita pelajari dari coaching link dari Mas Santo. Oke, sekali lagi makasih banyak Mas Santo buat ya, sama-sama. Oke, buat nanti mungkin yang udah ikut trialnya juga boleh ikut lagi, nanti kita adain trial lagi. Udah di share di grup. Oke, mungkin itu aja deh buat meeting kali ini, buat pertemuan kali ini. Sampai besok atau sampai ketemu di trial. Makasih banyak. Oke, salam Gensu Nasumus, selamat bertanding. Ya, sampai jumpa. Ya, makasih Mas Santo. Ya, Terima kasih semuanya yang udah join. Terima kasih semuanya. Oke. Udah. Oke.